Selamat pagi adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Wah, semoga sehat selalu ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah pelayanan anak. Adik-adik siapkan hati dan juga pikirannya. Jangan lupa siapkan Alkitab, kidung ceria, dan uang persembahan. Adik-adik sudah siap? Sudah ya? Kalau sudah, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Lepas tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25 bait yang pertama. Kidung Ceria 25 bait yang pertama. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami ingin beribadah bersama-sama melalui YouTube ini. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan, bukakan hati dan juga pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini dengan baik. Tuhan berkati kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa selalu bersyukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24.
Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah, kita bacakan bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 293. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan benar, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan, Allahku, telah mengaruniakan keamanan kepadaku. Di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatahmu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku
Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut. Dan aku akan mengikatnya dengan rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kariri senang hari ini, Kariri ada di depan kalian untuk memberitakan firman Tuhan. Pembacaan hari ini dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, hari ini Kariri mau cerita tentang 2 orang sahabat. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak? Nah, tapi sebelum itu Kariri mau tanya nih ke adik-adik. Kalau bersahabat itu saling membantu tidak? Iya, betul. Saling mendoakan? Betul adik-adik. Juga saling mendukung satu sama lain. Setuju ya? Kalau bersahabat, kita berteman baik, kita saling mendukung, saling menolong, dan juga saling mendoakan. Nah, adik-adik, hari ini Kariri akan cerita tentang persahabatan dari 2 raja. Iya, ada Raja Salomo dan juga ada Raja Tirus. Siapa saja adik-adik? Raja Salomo dan Raja Tirus. Betul. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan? Sudah kenal siapa itu Raja Salomo? Betul adik-adik, raja yang terkenal akan kebijaksanaan dan hikmatnya. Nah, adik-adik, ternyata Raja Salomo dan Raja Tirus ini saling membantu. Mereka bersahabat. Kalau dulunya Raja Tirus itu adalah sahabat Raja Daud juga, ayahnya Salomo. Nah, kemudian sekarang pun berlanjut persahabatan antara Raja Salomo dan juga Raja Tirus. Ya adik-adik, suatu saat Raja Salomo sedang mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Nah, kenapa sih Raja Salomo yang ditugaskan oleh Allah? Karena ternyata Raja Salomo yang kita kenal itu adalah raja yang bijaksana dan Allah percaya pada Raja Salomo. Percaya bahwa Raja Salomo dapat diandalkan. Ya. Nah, ternyata adik-adik, Raja Tirus yang tadi sahabatnya Raja Salomo mau loh membantu dalam pembangunan Bait Allah. Sampai-sampai banyak sekali bantuan dari Raja Tirus untuk membangun Bait Allah. Betapa senang hati Raja Salomo dibantu oleh sahabatnya. Ya, adik-adik sering tidak merasa seperti itu? Kalau teman-teman kita sering membantu, teman-teman kita peduli kepada kita, pasti senang ya adik-adik? Iya. Kalau begitu adik-adik juga harus menjadi sahabat yang baik,
sahabat yang penuh kasih, sahabat yang mau menolong, ya, mau mendoakan, mau selalu mendukung teman-temannya. Nah, adik-adik, ternyata menjadi raja itu orang yang terkenal ya. Tapi menjadi raja yang penuh hikmat dan bijaksana itu lebih baik lagi. Dan Raja Salomo adalah raja yang penuh kebijaksanaan. Ternyata adik-adik, semua itu datangnya dari Tuhan loh. Kebijaksanaan dan Salomo yang penuh hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan anugerah kepada kita juga untuk kita dapat menebarkan kasih ke semua orang. Mungkin ada yang dianugerahi kebijaksanaan, ada yang Tuhan anugerahi kerajinan, ada yang Tuhan anugerahi keberanian, ada yang Tuhan anugerahi ketekunan, dan lain-lain. Semua itu datangnya dari Tuhan Allah. Maka dari itu, sepatutnya kita bersyukur, mengucap syukur sama seperti Salomo bersyukur. Salomo bersyukur dengan cara Salomo membangun bait Allah dengan sebagus-bagusnya. Ya, Salomo bersyukur dengan tetap taat kepada Allah, tetap menyenangkan hati Tuhan Allah. Kita juga harus seperti itu ya. Kita sudah diberikan anugerah, sudah diberikan kasih dari Allah. Hendaknya kita juga menebarkan kasih itu kepada sesama kita, termasuk kepada sahabat-sahabat terdekat kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Ayo adik-adik, kita berlomba-lomba untuk menjadi seperti Salomo yang bijaksana. Kita pasti nanti sahabatnya akan banyak, dan juga Kakak Riri yakin kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Itu semua juga karena anugerah dari Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Sudah ya? Untuk respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami sebagai warga bangsa dan negara ya Tuhan, agar kami bisa bertindak dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kiranya Tuhan juga mau memberkati pemerintahan kami agar mereka boleh mengambil suatu keputusan yang bijak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja kami, YPIB Jemaat Yudea.
Berkatilah kami sebagai gereja agar dapat membawa damai sejahtera dan berdampak positif bagi sekitar kami. Berkatilah juga para pelayan kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Agustian Manalu, Bapak Pendeta Maksi Irot, Ibu Pendeta Margaret, Ibu Pendeta Gustina Mihabalo, para majelis jemaat, para pelayan anak dan juga PT, Pelkat dan komisi. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mama dan papa, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu saja untuk membuat mereka tetap semangat dalam pekerjaan maupun dalam mengurus rumah tangga. Tuhan berkatilah kesehatan papa dan mama juga keluarga yang lainnya agar tetap sehat dan jauh dari penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan teman-teman kami yang sakit. Yeskiel Savelino, Milka Timisela, dan Gilda. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan teman-teman kami. Berkati obat-obatan yang mereka minum Tuhan, supaya mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami bisa berteman dengan siapapun. Tolonglah kami agar kami menjadi teman yang baik, teman yang mau membantu dan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Sudah? Kalau sudah, kita berikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 38. Sungguh nyata segalanya.
kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga rezeki yang telah Tuhan berikan pada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini agar berguna untuk pelayanan kasih di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, Pekat PA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta PKPA yang selanjutnya, informasi tentang HUT Pekat PA dan juga peralihan adik layan Pekat PA ke Pekat PT tahun 2022. Silakan dilihat dan dibaca ya untuk informasinya. Adik-adik, tidak henti-hentinya kakak-kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini berlangsung. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Warta PKPN selanjutnya, paduan suara anak akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 WIB sampai selesai. Keterangan sebagai berikut. Warta Pekat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, berbuat baik, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 160, bait yang pertama. Kidung Ceria 160, bait yang pertama. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami akan melaksanakan firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu dan saat ini kami pun memohon agar tetap pertolongan-Mu saja yang ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya dalam pertolongan tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Berkati
Saat teduh selesai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.